Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Majelis Effendi. Dan pada kali ini saya ada di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyuwangi, di mana ini adalah lokasi gedungnya. Nah, seperti apa gedung Sekolah Rakyat SRT 1 Kabupaten Banyuwangi? Berikut videonya. Nah, baik Bapak Ibu, kita awal dari sini. Ini adalah penampakan dari lantai 2. Di depan kita ini adalah lapangan utama, ya, lapangan utama yang bisa jadi ini untuk upacara atau yang kemarin saat masa pengenalan lingkungan sekolah itu disinilah tempatnya acaranya. Di depan situ itu adalah papan nama yang bertuliskan SRT 1 Kabupaten Banyuwangi atau Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyuwangi. Dan ini masih proses pembangunan Bapak Ibu ya, masih proses pembangunan. Belum selesai 100%, tapi gedung yang saya tempati saat ini sudah selesai. Jadi gedung ini sudah selesai posisinya dan bisa ditempati atau bisa digunakan, difungsikan. Kita lihat untuk model gedungnya ini mirip ya. Jadi untuk SR atau Sekolah Rakyat seluruh Indonesia mirip gedungnya seperti ini. Kurang lebih dari cat warnanya, dari arsitek gedungnya itu mirip seperti ini. Dimana yang di bawah itu ada ruang-ruang untuk guru ya. Di atas ini ada ruang kelas. Jadi nanti kita akan coba lihat asramanya seperti apa. Karena Sekolah Rakyat itu adalah sekolah berasrama, maka jelasnya itu ada tempat tidur untuk anaknya. Nanti kita akan lihat bagaimana tempat tidurnya. Dan ada yang tanya ya Bapak Ibu, ada yang tanya untuk Sekolah Rakyat itu dikhususkan siswa yang bagaimana? Nah ini Bapak Ibu, jadi Sekolah Rakyat ini tidak sembarang siswa bisa masuk, alias siswa yang kategorinya adalah prasejahtera. Masuk desil 1, desil 2, atau memang secara ekonomi itu prasejahtera, nanti insya Allah bisa masuk di Sekolah Rakyat, dengan harapan nanti anak-anak tidak putus sekolah dan tidak terkendala biaya pendidikan. Begitu ceritanya Bapak Ibu ya. Untuk Sekolah Rakyat tidak semua kabupaten kota ada, jadi ada yang sudah berdiri seperti sekarang ini di Kabupaten Banyuwangi. Ini sudah berdiri Sekolah Rakyat permanen, karena sebelumnya itu ada Sekolah Rakyat rintisan. Ini permanennya sudah berdiri seperti ini. Meskipun ini masih belum 100% jadi, tapi sudah nampak kelihatan gedungnya bagaimana. Nah, kita akan coba lihat Bapak Ibu keliling di Sekolah Rakyat itu, kita lihat fasilitasnya itu apa saja, dan kira-kira nanti untuk anak-anak yang sekolah di sini dapat fasilitas apa saja. Kita akan lihat setelah ini ya. Kita mulai dari sini teman-teman, ya ini adalah ruang kelas 9. Untuk ruang kelasnya seperti ini ya Bapak Ibu. Dan kemarin di rintisan tidak seperti ini. Ini yang di permanen sudah lebih oke, lebih bagus kelihatannya. Masih kotor ya, karena masih belum selesai dibersihkan penuh. Cuma dari sini kita lihat bisa untuk fasilitas di dalam kelas secara keseluruhan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada papan, tapi sebenarnya untuk pembelajaran Bapak Ibu itu ada apa namanya itu smart board. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi yang di sebelah barat dari lokasi saya tadi itu masih proses pembangunan, karena ini masih dipagar ya, masih ditutup. Ini proses finishing. Jadi gedungnya sudah berdiri, sudah kelihatan. Mungkin tinggal perapian dan finishing ya dari bapak-bapak pekerja ini. Untuk lokasi keseluruhan SR bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi lokasinya itu bisa saya bilang itu sangat luas sekali. Bayangkan 7 hektar itu adalah ukuran yang sangat luas dari sebuah sekolahan. Tapi Bapak Ibu ya, luas area yang mencakup lebih dari 7 hektar ini sudah mencakup asrama, ruang kelas ya. Asrama pun itu dipisah ya, SD, SMP, laki-laki, perempuan ya, itu juga dipisah semua. Berikutnya juga ruang kelas ya, kelas laboratorium, masjid, dan area olahraga. Nanti juga ada area olahraga, yaitu lapangan yang sangat luas, dan juga ada apa yang biasa untuk lari keliling lapangan itu juga ada di sana. Kita akan lihat Bapak Ibu ya. Baik, kita akan coba menuju ke area asrama. Kita akan lihat bagaimana tempat tidurnya anak-anak ini. Ini adalah asramanya Bapak Ibu. Kita akan coba masuk ke salah satu asramanya, asrama laki-laki. Nah, kita ketemu dengan Bapak Wali Asrama. Gimana Pak? Aman Pak? Aman. Jadi Bapak Ibu, untuk adik-adik di sini, nanti saat jam mengajar selesai, itu nanti juga akan dijaga oleh teman-teman dari wali asuh dan wali asrama.
gitu ya. Jadi wali asuh dan wali asrama yang nanti akan bergantian menjaga sebagai orang tua pengganti selama di sekolah rakyat. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke ruang kamar ya, asramanya. Jadi nanti adik-adik sekolah rakyat yang bersekolah di sini tentunya akan menempati asrama yang kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk kasur atas bawah ini memang bantal gulingnya tidak ada di sini, tapi sudah disediakan sebenarnya, sudah disediakan ya. Ini sepertinya gantinya sudah disediakan juga ya. Lemari baju dan lemari penyimpanan ini sudah ready. Nanti kuncinya dipegang sendiri-sendiri dari anak-anak. Jadi kuncinya nanti dipegang sendiri, menaruh barang berharga dan sebagainya nanti bisa dibawa kuncinya. Jadi insya Allah bisa lebih aman kalau naruh barang, misal bawa barang apa begitu ya, atau baju biar tidak ketuker gitu ya, bisa disimpan di lemari. Lemari sudah disediakan, ada meja juga untuk istirahat atau untuk belajar di dalam ruang asrama. Sebenarnya kalau belajar tidak hanya bisa di sini, bisa di halaman sekitar sekolah rakyat juga bisa, karena memang luas sekali halamannya, bisa dipilih di mana, apa di bawah pohon atau di gazebo dan sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih asramanya seperti ini. Untuk fasilitasnya juga sudah lengkap ya, pencahayaan, lampu, ada ini apa namanya, kalau terjadi kebakaran ya sudah disediakan. Memang ini ruangannya pakai kipas, tidak pakai AC gitu ya. Untuk kamar mandinya bagaimana? Nah, kamar mandi tidak ada di dalam ruang kamar asrama, tapi berada di sisi kanan kiri gedung. Jadi kamar mandi bersama. Tempat cucinya juga di sini. Jadi di samping kanan kiri gedung asrama ini juga sudah disediakan untuk ruang cuci jemur, toilet, kamar mandi, ready semua di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Juga ini dibedakan, yang saya tadi video adalah asrama putra untuk SMA, di atas asrama putra SMP. Asrama putri sebelah sana, jadi dibedakan lokasinya. Untuk yang di depan kita ini masih proses registrasi pengumpulan berkas. Di pengumpulan berkas fotokopi yang disyaratkan untuk administratif dikumpulkan semua di sini. Video kok. Aku kenal. Alhamdulillah. Ini kita ketemu dengan bapak-bapak yang merekap berkas ini. Berkasnya apa saja ini Pak? Sampai 50. Kakak, ya. Kakak, KIA, akte, BPJS, rapot, ijazah, KTP orang tua. Jadi harus lengkap. Kalau belum lengkap ya dilengkapi besok menyusul ya Bapak Ibu. Di sebelah sini Bapak Ibu, di depan kita itu juga ada pengukuran berat dan tinggi. Jadi berat badan dan tinggi itu nanti juga akan di-entry Bapak Ibu di sistem Dapodik. Jadi data periodik akan dipantau perkembangan dari anak-anak sekolah rakyat bagaimana. Kemarin juga sudah dilakukan Bapak Ibu kegiatan medical check up. Jadi anak-anak sekolah rakyat yang akan masuk ke sini sudah dilakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Yang sekarang ini adalah kegiatan MPLS lanjutan, sekaligus pertama kalinya siswa-siswa ini masuk di sekolah rakyat. Baik, ini adalah momen ya, momen registrasi. Setelah kita tadi melihat asrama Bapak Ibu, yang di depan asrama ini sebenarnya adalah ruang makan ya, ruang makan bersama. Ini sekarang sedang ada kegiatan registrasi, pengumpulan berkas, pencatatan ulang, pembagian barang. Jadi yang di depan ini itu di setelahnya tempat parkir sepeda atau sepeda parkir ini adalah tempat pembagian barang kebutuhan sehari-hari dari adik-adik sekolah rakyat ini. Segala kebutuhan itu disediakan oleh negara Bapak Ibu. Jadi sabun, handuk, sikat dan sebagainya ini disediakan untuk kebutuhan adik-adik kita. Semuanya gratis Bapak Ibu. Tidak ada bayaran apapun. Nah, ini barang-barang untuk putri SMP putri. Lihat ya teman-teman, mulai dari
mangkok, piring, daleman, mohon maaf ya, daleman ya. Semua disediakan oleh negara, luar biasa. Ada asrama. Wali asramanya ini yang menjaga besok. Jadi nggak usah khawatir, ini adek-adeknya taruh sini. Nanti kangen ibunya ada wali-wali yang cantik-cantik seperti ini, Bu. Yang ganteng-ganteng nggak disebut, Pak. Kalau kesini nanti bawa alatnya gimana? Lah sudah disediakan semua oleh negara, Bapak Ibu ya. Tidak hanya alat ini, nanti makan 3 kali sehari untuk adik-adik selama di sekolah rakyat itu juga ditanggung oleh negara. Makan 3 kali, seragamnya juga, sepatu, bukunya, ya kan, peralatan sepertinya kalau habis nanti ada diberi lagi. Itulah fasilitas dari sekolah rakyat. Cuma Bapak Ibu ini memang untuk apa ya, dikhususkan bagi keluarga prasejahtera desil 1, 2 atau yang memenuhi syarat. Begitu. Bapak Ibu sekalian, ini saya sempatkan untuk melihat beberapa sisi yang belum selesai sepenuhnya, nanti masih proses pembangunan. Tapi di sini kita bisa lihat yang istimewa, salah satu istimewa dari SR ya. Lapangannya gede banget, besar sekali lapangannya. Kita lihat dari sini aja, kalau nggak boleh masuk, ini masih proses, belum selesai Mas Ian. Ada lapangan sepak bola. Ini di sisi timur dari sekolah rakyat, Bapak Ibu. Untuk olahraga, ya adik-adik kita yang sekolah di sekolah rakyat. Wow, rumputnya, posisi rumput. Dan ini ada trek untuk lari. Biasanya kan lari muter gitu ya. Ready juga. Sebenarnya di sebelah sana Bapak Ibu itu ada lapangan basket ya kayaknya. Selatan ada lapangan basket di sisi selatan sebelah sana. Tapi karena masih proses pembangunan tidak saya videokan dulu. Jadi cukup dilihat aja. Ini ada gedung asrama dan gedung sekolah. Sama seperti yang tadi saya videokan di awal. Cuma yang membedakan itu ya SD, SMP atau SMA begitu ya. Bapak-bapak para pekerja juga masih istirahat karena sekarang sudah hampir jam 12 siang, waktunya istirahat dulu ya. Pembangunannya memang dikebut Bapak Ibu agar nanti segera bisa ditempati oleh adik-adik kita yang sekolah di sekolah rakyat. Bagi yang belum tahu, ini sekolah rakyat adalah sekolah negeri Bapak Ibu ya. Negeri di bawah Kementerian Sosial. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir dari video saya. Ini adalah bagian depan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi untuk gerbang depannya juga masih proses pembangunan, hampir selesai ya. Ini ramai karena sekarang masa tadi itu ya pengantaran siswa baru ke sekolah rakyat gitu. Ini bagian depannya seperti ini Bapak Ibu. Lapangan tadi sebelah sana. Ini gedung-gedung asrama dan ruang kelas ya. Yang tengah itu kemungkinan besar adalah aula. Berikutnya tadi itu gedung yang kita videokan di awal tadi itu, masjid di tengah. Jadi tidak semua daerah memang tidak semua wilayah di sini bisa divideokan karena masih proses pembangunan. Itu dulu Bapak Ibu update video saya di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.